Assalamualaikum teman-teman semua. Sebelum melanjutkan videonya, bantu dan dukung aku terus ya dengan cara subscribe channel ini. Terima kasih. Jadi di sini aku mau sharing tentang cara-cara aku dan perjuangan aku dalam mendapatkan beasiswa. Nah, jadi sepengetahuan aku, beasiswa itu jenisnya ada dua. Yang pertama adalah beasiswa yang gabung sama universitasnya. Jadi udah ditentuin beasiswa itu untuk universitas mana aja. Nah, kalau misalnya kita daftar ke beasiswa itu dan kita lulus, otomatis kita juga lulus di universitasnya. Dan segala administrasi ke universitas itu tuh diurusin sama pihak beasiswanya. Jadi kita tinggal kuliah aja gitu. Nah, yang kedua ada beasiswa yang pisah sama universitasnya. Jadi kita tuh di sini kayak lebih mandiri. Kita cari universitasnya sendiri, terus kita daftarin diri kita sendiri. Terus kalau misalnya kita memenuhi syarat, mereka bakalan kirimin ke kita LOA. LOA itu Letter of Acceptance. Itu tuh surat tandanya kalau kita diterima di universitas itu. Nah, kalau misalnya kita udah dapat LOA-nya itu, baru nantinya kita gunakan LOA itu untuk mendaftar beasiswa gitu. Sebenarnya awal-awalnya juga aku nggak tahu banyak tentang beasiswa. Yang aku tahu cuman beasiswa LPDP. Dan beasiswa LPDP itu bukannya 1 kali 1 tahun. Jadi kalau misalnya kita cuma tahu satu beasiswa, maka peluang kita untuk lolos beasiswa dalam 1 tahun itu sangat sedikit, karena kita hanya daftar 1 beasiswa. Nah, jadi sebenarnya teman-teman harus tahu banyak banget beasiswa yang buka di luar sana, di seluruh negeri di dunia ini. Nah, jadi tips dari aku yang pertama adalah follow semua akun tentang beasiswa, baik itu di Instagram, di Facebook, di Twitter, dan di semuanya follow aja. Sebagai referensi untuk teman-teman, kemarin aku follow Instagram @info_beasiswa. Terus ada @pemburu beasiswa, terus ada @scholarship corner. Nah, di sini tuh banyak banget info-info tentang beasiswa. Selain itu, aku juga follow website-website yang memberikan info tentang beasiswa. Jadi kalau misalnya ada informasi terbaru tentang beasiswa, mereka bakalan alert ke kita, mereka kirim email ke kita kalau ini tuh lagi buka sekarang gitu. Beasiswa ini lagi buka sekarang. Kamu mau daftar nggak gitu, dan mereka langsung ngirimin linknya loh, jadi kita bisa cek langsung gitu. Nah, sebagai referensi juga untuk teman-teman, website yang aku follow kemarin itu adalah uscollegeinternational.com, terus ada satu lagi scholarshipads.com. Jadi bentuknya itu kayak gini, mereka ngirimin email ke kita. Ini Scholarship for International, ini juga ada baru masuk 3 menit yang lalu, scholarshipads.com yang tadi aku follow. Nah, emailnya tuh kayak gini nih. List of open scholarship. University of Westminster Scholarship. Jadi di sini kita bisa klik langsung ketemu di linknya. Gitu. Nah, ini juga ada scholarshipads.com yang barusan alert aku. Aku bisa langsung klik di sini dan langsung ke linknya gitu. Ini tuh Erasmus University Holland Scholarship. Nah, ini tuh beasiswa fully funded. Erasmus University Rotterdam itu universitasnya untuk bachelor dan master degree. Terus untuk all subject. Terus kalian bisa lihat. Nah, ini ada eligible nationality, kayak student from non-European Union country gitu. Nanti kalian bisa cari tahu info-infonya semua di sini. Dan kalau kita buka linknya, itu tuh banyak banget beasiswa, ada di Canada, Australia, UK, USA. Misalnya aku buka di USA, ini ada banyak banget beasiswa di sini. Rotary Peace Fellowship fully funded juga. Ada FDU International Scholarship. Pokoknya banyak banget. Terus ada lagi di UK. Di UK ada Dean's International Excellence Scholarship. Banyak sangat banyak. Nah, sekarang kalian tahu kan sebenarnya banyak banget beasiswa yang buka. Terus tips kedua dari aku adalah
setiap postingan baru dari akun-akun tersebut, kita harus langsung cek kali itu juga. Langsung lihat info-infonya, lihat eligible nationality-nya, apakah Indonesian nationality bisa daftar. Terus lihat requirement-nya, itu dokumen-dokumen yang mereka minta. Terus lihat deadline-nya. Setelah kita tahu semua persyaratan, dokumen-dokumen, dan deadline-nya, tips yang ketiga adalah persiapkan semua dokumen-dokumen itu mulai dari sekarang. Nah, biasanya beasiswa itu requirement dokumennya itu hampir sama semua. Yang krusial itu yang pertama adalah TOEFL. Jadi setiap beasiswa itu rata-rata mintanya TOEFL, IBT atau PBT atau enggak IELTS gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman belum punya TOEFL, IBT atau PBT atau IELTS, kalian harus persiapkan mulai dari sekarang. Nah, dokumen krusial yang kedua adalah recommendation letter. Recommendation letter itu kayak surat rekomendasi yang dituliskan oleh seseorang yang mengenal kita. Biasanya itu mereka mintanya dari dosen atau enggak pembimbing kita waktu kuliah. Nah, recommendation letter ini terkadang ada beasiswa yang menyediakan template mereka tersendiri, tetapi ada juga beasiswa yang tidak menyediakan template-nya. Jadi kita boleh menggunakan template universitas kita gitu. Kayak misalnya beasiswa aku kemarin ini, mereka nggak menyediakan template untuk recommendation letter. Jadi aku pakai cop dari universitas aku gitu. Recommendation letter aku tuh kayak gini. Aku pakai copnya Universitas Andalas. Terus di sini dituliskan sama dosen aku tentang aku, ada tanda tangan dan stempel gitu. Nah, aku juga pernah daftar beasiswa yang mereka minta recommendation letter itu sesuai sama template mereka. Contohnya kayak gini. Ini tuh ada referee report. Itu tuh contoh beasiswa dari Australia Award Scholarship kemarin. Jadi di sini tuh dituliskan tentang data-data kita, terus di sini itu diisi sama pembimbing kita yang memberikan rekomendasi untuk kita. Dan di sini tuh why should the application be considered for a scholarship. Jadi itu tuh alasan kenapa dosen kita itu merekomendasikan kita gitu. Nah, itu dia untuk surat recommendation letter. Terus dokumen krusial yang ketiga adalah motivation letter. Motivation letter itu kayak essay yang kita tulis tentang kenapa kita menginginkan beasiswa itu, kenapa kita milih jurusan itu, kenapa kita milih universitas itu, dan apa yang bakalan kita lakuin di sana. Terus setelah tamat nanti mau ngapain gitu. Itu tuh kayak kita mempromosikan diri kita kalau kita tuh benar-benar pantas gitu, kalau kita tuh benar-benar butuh beasiswa itu gitu. Terus dokumen krusial yang keempat adalah research proposal. Biasanya research proposal ini diminta kalau kita mau apply ke PhD scholarship. Kalau yang master degree kayaknya belum ada yang minta. Nah, research proposal ini kayak rencana research kita yang bakal kita lakuin setelah kita diterima nanti. Kalau udah S3, kalian harus sudah tahu bakalan research tentang apa gitu. Kalau masih S2, kalian boleh mikir dulu pas udah masuk nanti gitu. Nah, dokumen krusial yang kelima adalah ijazah dan transkrip. Nah, biasanya kalau kalian apply untuk international scholarship, mereka minta ijazah dan transkrip nilai dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, ijazah dan transkrip nilai itu harus kita translate dalam bahasa Inggris dan itu harus official dari universitas kita. Kalau aku kemarin ngurusnya di rektorat universitas aku. Rasa aku itu aja sih dokumen krusial untuk beasiswa. Terus tips yang keempat dari aku adalah coba masukin semua beasiswa yang lagi buka. Ini sih tips dari aku ya, karena kemarin itu aku ngebet banget pengen dapat beasiswa. Jadi semua beasiswa yang lagi buka itu aku masukin aja, meskipun aku tahu kalau aku tuh nggak memenuhi syarat. Kayak misalnya kemarin itu aku daftar AAS Scholarship, Australian Award Scholarship itu tuh mereka minta TOEFL, IBT atau enggak IELTS. Nah, aku tuh nggak punya TOEFL, IBT atau IELTS, tapi aku punya TOEFL ITP aja. Nah, sebagai informasi untuk teman-teman, TOEFL ITP ini adalah TOEFL yang dikeluarkan untuk wilayah Asia aja. Jadi nggak berlaku untuk semua negara gitu. Jadi
kemarin aku cuma punya TOEFL ITP, itu tuh dari ITS. ITS itu lembaga pengujian bahasa yang internasional. Dan aku masukin TOEFL ITP aku itu dan nggak lolos gitu. Jadi sebenarnya aku banyak banget masukin beasiswa dan rata-rata nggak lolosnya itu gara-gara TOEFL sih. Dan beasiswa aku yang kemarin ini juga mereka tuh minta TOEFL IBT atau enggak IELTS juga gitu. Dan aku masukin TOEFL ITP, dan pas wawancaranya itu mereka tanya TOEFL ITP itu apa sih, terus aku jelasin TOEFL ITP itu dari ITS dan gini. Jadi mereka paham dan akhirnya aku lolos gitu. Dan aku nggak perlu lagi tes untuk TOEFL PPT, IBT ataupun IELTS lainnya. TOEFL ITP aku sudah mencukupi untuk beasiswa aku sekarang ini. Jadi kalau misalnya kita mau mencoba, kesempatan kita untuk mendapatkan beasiswa bakalan lebih besar, dan setidaknya kita mendapatkan pengalaman meskipun kita nggak lulus. Jadi kita udah tahu cara-caranya untuk apply beasiswa yang berikut-berikutnya gitu. Nah, jadi itu aja tips dari aku, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila ada salah kata, aku mohon maaf. Dan ini hanya berdasarkan pada experience aku aja, jadi berdasarkan pengalaman aku mendaftar beasiswa gitu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.